Bab 302. Memang layak. Anantari juga telah selesai dengan tugasnya, semua penduduk yang tidak memiliki busana kini telah mengenakan pakaian. Beruntung Lintang memiliki banyak kain di dalam ruang penyimpanannya. Baiklah, kalian semua pergilah ke pesisir pantai di arah timur, tunggu kami di sana. Setelah menghancurkan seluruh iblis di daratan ini, kami akan segera menjemput kalian, terang Lintang. Mendengar itu, semua orang langsung berangkat menuju pesisir pantai di arah timur. Ada sekitar 600 penduduk yang berhasil Lintang selamatkan, mereka terdiri dari orang tua, muda-mudi dan ada beberapa anak-anak. Semua orang berjalan dengan hati bahagia, tidak pernah terbayangkan akan ada pendekar yang menyelamatkan mereka. Melihat Lintang dan kelompoknya, mereka kini memiliki harapan baru menuju dunia damai. Selepas kepergian penduduk, Lintang dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju benteng ketiga dan pertahanan bangsa iblis. Namun, ketika mereka sampai di sana, keadaan benteng telah kosong. Sial, Agora ternyata telah menarik semua pasukannya. Lintang berdecak kesal. Dengan ditariknya semua pasukan iblis dari setiap benteng, maka pertempuran besar tidak lagi dapat terelakkan. Dan kini resikonya bertambah besar, karena akan ada banyak pendekar dan iblis kuat berkumpul di satu titik. Membuat Lintang harus merancang kembali siasat perang yang baru, meski dia memiliki banyak pasukan. Namun, setelah melihat kekuatan benteng kedua, dirinya dapat membaca kekuatan tempur pasukan Agora di benteng utama jauh melebihi perhitungan Madu Lanang sebelumnya. Lintang tidak dapat sembarangan menyerang tanpa perhitungan yang matang. Di mana salah selangkah saja, semua pasukan dan keluarganya akan berakhir tewas mengenaskan. Apa ini buruk? Tanya Bawana. Ini lebih dari sekedar buruk, lebih tepatnya sangat buruk, jawab Lintang. Membuat Anantari, Tresna Ayu dan Madu Lanang saling berpandangan, mendengar ucapan Lintang, mereka dapat membayangkan bagaimana kekuatan para iblis di benteng utama. Tidak disangka, Agora juga ternyata merupakan iblis yang cerdas, ungkap Lintang. Apa kita akan mundur, Kakang? Tanya Anantari. Tidak Tari, setelah melihat penderitaan para penduduk, kita tidak dapat lagi mundur. Lantas apa rencanamu? Tanya Madu Lanang. Kita tunggu hingga menjelang malam. Saat malam tiba, semua pasukan lelembut akan memiliki kekuatan lebih besar hingga 2 kali lipat, hanya itu kesempatan kita, terang Lintang. Mendengar itu Anantari sangat mengerti maksud dari ucapan Lintang, di mana kaum lelembut akan mendapatkan peningkatan kekuatan ketika malam. Begitu juga dengan semua orang, tidak disangka Lintang lagi-lagi dapat memperhitungkan celah dalam situasi sulit seperti ini. Sebaiknya kita segera menuju benteng utama, dari sana kita akan dapat menentukan dari titik mana memulai penyerangan, ucap Lintang. Aku setuju, kita bisa memantau mereka jauh dari atas langit, ungkap Bawana. Kau benar, ayo pergi. Seru Lintang, dia segera melesat terbang mengudara. Anantari, Bawana dan Madu Lanang pun dengan cepat melesat mengikuti Lintang. Sementara Limo tertidur dalam gendongan Anantari, beruang gendut itu sepertinya sangat kelelahan setelah melalui 2 kali pertempuran. Tidak hanya Limo, Asgar juga demikian, dia kini tengah tertidur di balik pakaian Lintang. Kekuatan Limo dan Asgar akan sangat berguna dalam perang besar nanti. Untuk itu Lintang dan yang lainnya tidak berani mengganggu tidur mereka berdua. Menjelang sore, Lintang dan teman-temannya sudah tiba di depan benteng utama pertahanan bangsa iblis. Sebuah benteng sangat besar dengan wilayah luas layaknya sebuah kerajaan, tetapi dari peralatan tempur yang mereka miliki, ini bahkan lebih besar dari sebuah kerajaan. Membuat Lintang langsung mengerutkan kening memandangi benteng tersebut. Benteng pertahanan utama berada di sebuah lembah yang di kedua sisinya diapit oleh 2 tebing sangat tinggi. Depan dan belakang terdapat benteng kokoh yang melindungi mereka dari serangan luar. Sekali masuk ke sana, maka tidak ada lagi jalan keluar selain mengalahkan mereka, di mana pertahanan benteng tersebut begitu rapat dan tanpa celah. Ini mustahil, guman Bawana dan Madu Lanang. Pertahanan mereka terlalu kokoh untuk dapat kita tembus, tambah Bawana. Tidak Wana, itu tidak sekokoh kelihatannya, pertahanan yang diapit 2 sisi tebing memang memiliki keuntungan, musuh yang masuk ke dalam akan sulit untuk keluar, tidak hanya sulit, tetapi sangat mustahil, ucap Lintang. Namun juga memiliki kelemahan, di mana di kedua sisi tebing itulah titik buta mereka, ungkap Lintang.
Titik buta. Tanya Bawana dan Madulanang serentak, mereka sungguh tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Lintang. Benar, struktur pertahanan mereka tidak ubahnya seperti manusia yang hanya memiliki dua mata, kanan dan kiri, sementara bagian atas selalu luput dari perhatian. Terang Lintang membuat Bawana dan Madulanang seketika membelalakan mata. Jika dipikir lebih jauh memang benar adanya, benteng mereka memang sulit ditembus oleh pihak luar, tetapi sama saja dengan mengurung diri, jika datang serangan dari atas, maka habislah sudah. Sial, mengapa aku tidak berpikir ke arah sana, umpat Madulanang. Itu wajar, terkadang kita memang melihat sesuatu hanya dari satu arah, dan terjebak di sana. Namun, saat kita mampu membuka diri dan menerima kenyataan, mata, hati dan pikiran kita akan dapat melihat semua yang tidak terlihat, terang Lintang. Mendengar itu Madulanang dan Bawana kembali mengerutkan kening, terkadang perkataan Lintang memang tidak dapat dicerna oleh pemikiran biasa, membuat mereka sulit memahami maksudnya. Tetapi meski begitu, mereka tetap dapat mengambil sedikit makna dari sana, di mana kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari satu sisi. Tetapi membutuhkan pertimbangan yang matang. Intinya, setiap pertahanan kuat akan selalu memiliki kelemahan, bukan begitu maksud Kakang? Ungkap Anantari. Hahaha, kau memang cerdas Tari, Lintang tersenyum senang memandangi gadis itu. Membuat Anantari langsung merona mendapati pujian tersebut. Bibi memang layak jadi ibuku, celetuk Tresna Ayu, membuat Lintang kini salah tingkah dan terbatuk beberapa kali. Sementara Anantari langsung memandangi Tresna Ayu dengan pandangan berbinar, dia begitu bahagia mendengarnya, tidak disangka gadis itu ternyata bisa melepaskan Lintang untuk dirinya. Meski usianya telah 17 tahun, tapi sikap Tresna Ayu terkadang masih polos dan kerap berbicara apa adanya. Itu membuat Lintang semakin mengingat Mas Ayu, di mana sikap ibu dan anak tersebut sungguh memiliki kemiripan. Sebaiknya kita menunggu malam di atas tebing itu, aku akan menjelaskan strategi penyerangan di sana, ucap Lintang mengalihkan perhatian. Baiklah, ayo pergi, seru Bawana, dia mengerti Lintang sedang canggung karena perkataan Tresna Ayu. Untuk itu dia membantu seniornya mengalihkan perhatian. Mendengar Bawana, Anantari dan Tresna Ayu pun mengangguk secara bersamaan, sementara Madulanang masih mematung tidak mengerti entah apa yang terjadi. Bab 303, Pilihan. Bawana, dan yang lainnya menunggu malam di tepi tebing, sementara Lintang, setelah menjelaskan skema penyerangan, dia masuk ke dalam dunia dimensi miliknya untuk mengatur dan membagi pasukan. Hormat kami, Maharaja. Seru semua pasukan, mereka sangat senang mendapati kedatangan Lintang. Aku senang kalian sepertinya telah saling mengenal satu sama lain, bangkitlah. Seru Lintang, membuat semua pasukan segera berdiri menegakkan badan. Baiklah, kalian tentu tahu, jika aku kemari, maka perang besar akan segera dimulai, seru Lintang. Semua hening siap menerima pengarahan. Sudah sedari tadi jiwa mereka bergelora ingin segera berjuang dan membantai pasukan iblis sebanyak mungkin. Tidak peduli hidup atau mati, berjuang di sisi Lintang kini menjadi tujuan mereka. Lintang selanjutnya menjelaskan bahwa mereka kini telah berada tepat di benteng utama pertahanan bangsa iblis. Sebuah benteng besar dengan pasukan tempur sangat kuat berjumlah sekitar 20.000 prajurit. Selain menjelaskan kekuatan pasukan musuh, dia juga menjelaskan bagaimana posisi benteng yang diapit oleh dua tebing sangat tinggi. Sebuah keuntungan besar bagi pasukan pemanah. Selanjutnya Lintang membagi pasukan ke dalam 4 kelompok besar, di mana dia akan menyerang benteng pertahan bangsa iblis dari 4 sisi. Yakni dari gerbang depan dan belakang, sisi tebing kiri dan tebing kanan. Pasukan Lintang berjumlah 9.500 prajurit, terdiri dari 6.000 pasukan kerajaan Halimun Putih, 3.000 pasukan perdamaian, dan 500 pasukan kaum buto. Untuk gerbang depan dan belakang, masing-masing Lintang menyiapkan 250 pasukan buto, 3.000 pasukan kerajaan Halimun Putih serta 500 pasukan perdamaian yang semuanya merupakan pemanah handal. Sementara di tebing kiri dan kanan, masing-masing Lintang menyimpan 1.000 orang pemanan dari pasukan perdamaian. Panglima Warok, Pati Angga, dan Agam, kalian akan memimpin pasukan masing-masing menyerang gerbang depan. Sementara Putri Sri Pati Citaloka, Galang, dan Sabo, sang panglima perang kedua dari kaum buto,
kalian akan menyerang gerbang belakang, terang Lintang. Kami siap menjalankan perintah, Maharaja, seru mereka yang tadi disebutkan namanya. Aku senang kalian bersemangat seperti itu, ungkap Lintang membuat semua makhluk di sana merasa sangat terhormat. Untuk tebing kiri, aku serahkan kepada Datuk Ambu sebagai pasukan pemanah. Tugas kalian adalah melindungi pasukan yang telah berada di dalam. Jelas Lintang. Dan untuk tebing kanan, tugas ini kuserahkan pada Nyai Kumala, sambung Lintang. Kami juga siap menjalankan perintah Maharaja, seru Datuk Ambu dan Nyai Kumala. Secara bersamaan. Selanjutnya Jenderal Bogol dari bangsa kaum Buto, kau beri tugas untuk melindung pasukan pemanah yang berada di atas tebing kanan. Sementara di tebing kiri, tugas ini kuserahkan pada 4 komandan bersaudara kaum Buto, yakni Wono Ijo, Wono, Ireng, Wono Pucung dan Wono Punjul, seru Lintang. Lintang memberikan tugas itu kepada mereka karena dari semua kaum Buto, hanya Jenderal Bogol dan Panglima Wono bersaudaralah yang memiliki kemampuan terbang paling baik. Jikapun nanti ada Panglima Iblis yang menyerang pasukan pemanah di atas tebing, mereka akan mampu mengatasinya. Kami siap menjalankan perintah Maharaja, seru Wono bersaudara dan Jenderal Bogol secara bersamaan. Hahaha, kalian semua yang ada di sini adalah pasukan terbaikku, tetaplah hidup, tanpa kalian, aku bukanlah apa-apa, seru Lintang. Mendengar itu, mata semua makhluk di sana seketika berkaca-kaca merasa tersanjung, meski Lintang mengucapkannya dibarengi tawa, tetapi mereka tahu Lintang melontarkan perkataan itu dengan tulus. Lintang merupakan sosok pemimpin yang supel dan perhatian, dia menganggap semua pasukannya sebagai keluarga, layaknya sebuah anggota tubuh yang tidak dapat dipisahkan, di mana jika satu sakit, maka semua akan merasakannya. Dia adalah sosok pemimpin yang bijak yang tidak pernah membedakan status dan golongan, tidak peduli dia makhluk dari bangsa apapun. Itulah yang membuat semua pasukan memiliki ikatan lain dengan dirinya, tidak peduli dewa atau bukan, semua pasukan yang dia miliki selalu memandang Lintang sebagai dewa yang telah memberikan cahaya kehangatan bagi mereka. Sorot mata pemuda tampan itu menggambarkan kedamaian, dia tegas namun tidak keras, sosok pemaaf yang tidak pernah melihat sejarah atau kesalahan masa lalu bawahannya. Hitam atau putih, Lintang akan memberikan kepercayaan penuh tanpa keraguan. Mungkin sifat lembut pemuda itu menurun dari ibunya, Putri Gayatri, namun dia tidak menyadari itu karena hingga saat ini, Lintang tidak pernah mengenal sosok ibu. Tetapi dia juga memiliki ketegasan yang menurun dari sang ayah, Galuh Wardana. Galuh adalah sosok yang memiliki kelembutan hati, namun juga memiliki kekejaman melebihi siapapun. Hati batu ulung di dalam dirinya membuat sang maharaja dari semua penguasa itu menyukai pembantaian. Kerangan jerit kesakitan musuh saat meregang nyawa merupakan nyanyian indah di telingan Galuh Wardana. Ada hasrat membunuh yang tidak pernah lepas dari sosok penguasa tersebut, semua rasa sakit adalah hiburan baginya. Itu juga alasan bagi dia untuk terus menantang maut dalam setiap petualangannya. Entah kapan mereka akan bertemu, namun suatu saat, keluarga mereka pasti kembali berkumpul. Galuh memiliki alasan tersendiri meninggalkan salah satu putranya seorang diri di dunia antah berantah, dia tidak pernah melakukan kesia-siaan dalam setiap tindakannya, dan itulah yang kini menjadi pertanyaan terbesar bagi Lintang. Semua kehidupan dan sosok ayahandanya adalah sebuah misteri besar, baik bagi Lintang maupun bagi dunia yang dia tinggali. Di gerbang depan, kalian akan dibantu oleh Asgar sebagai pembuka jalan, dan di gerbang belakang, kalian akan dibantu oleh Limo yang juga bertugas membuka jalan. Sementara aku dan yang lainnya akan menyerang mereka dari jalur udara, terang Lintang. Tidak ada jalan kembali selain membumi hanguskan pasukan iblis, jadi, berjuanglah. Tutup Lintang. Hidup Maharaja. Hidup Maharaja. Hidup Maharaja. Semua pasukan berseru mengagungkan nama Lintang, suaranya menggema menggetarkan seluruh dunia dimensi. Semangat mereka berkobar membakar semua rasa takut di dalam dada, hidup atau mati, menang atau kalah, mereka tidak peduli. 9.500 pasukan akan menghadapi 20.000 pasukan kuat bangsa iblis tidak membuat hati mereka gentar. Berjuang menegakkan keadilan dan mengusir keangkaramurkaan adalah sebuah kehormatan terbesar bagi mereka. Selesai membagi tugas, Lintang segera lenyap dari pandangan, dia kembali ke dunia nyata.
dan segera melesat menuju titik penyerangan yang telah ditentukan. Dalam satu kibasan tangan, 3.750 pasukan seketika muncul tepat di depan gerbang pertahanan bangsa iblis. Membuat semua pasukan pengitai Agura langsung terkejut dan melebarkan mata, terlebih ketika mendapati ular siluman raksasa dengan tubuh besar layaknya sebuah gunung. Bab 304. Musuh yang kuat. Selesai di gerbang depan, Lintang kembali melesat menuju gerbang belakang pertahanan bangsa iblis. Seperti tadi, dia segera mengibaskan tangannya membuat 3.750 pasukan bersenjata lengkap seketika muncul di sana. Tidak hanya itu, sosok beruang raksasa berwarna hitam tiba-tiba datang dari atas langit, dan mendarat keras tepat di depan benteng pertahanan bangsa iblis. Membuat seluruh wilayah gerbang bergetar karena hentakan kakinya. Limo waktu itu melompat dari gendongan Anantari dan langsung merubah wujud menjadi raksasa. Seperti pesan Lintang sebelumnya, ketika ada kelebat hitam di atas langit, Anantari harus segera terbang menuju benteng belakang. Dan benar saja, kelebat hitam di atas langit ternyata itu adalah bayangan Lintang di bawah sinar rembulan. Melihat itu, dengan membawa Limo, Anantari pun langsung melesat cepat mengejar bayangan tersebut, dan tepat ketika tiba di atas gerbang benteng pertahanan bangsa iblis, Limo langsung melompat. "Kau harus menjaga mereka Limo," seru Lintang. Kui, ungkap Limo. "Baiklah, segera lakukan tugasmu," ucap Lintang. Setelah mengucapkan itu, Lintang kembali melesat pergi menuju permukaan tebing. Di sana dia mengeluarkan rombongan Datuk Ambu dan Nyai Kumala secara bersamaan. Membuat mereka langsung muncul tepat di posisi yang telah ditentukan. Datuk Ambu muncul di atas tebing kiri bersama 1.000 pasukan perdamaian yang telah siap dengan busur mereka. Sementara Nyai Kumala dan pasukannya muncul di atas tebing kanan, mereka langsung menyebar mencari tempat yang cocok untuk membidik. Meski di keremangan malam, semua pasukan perdamaian dapat melihat dengan jelas di mana mereka memiliki mata elang pengintai. Sebuah teknik langka dari leluhur perguruan milik Datuk Ambu, di mana mata seluruh prajurit pasukan perdamaian dilatih dengan tekun selama beberapa tahun. Latihan tersebut adalah membiasakan mata menatap mentari di tengah siang selama 100 tarikan nafas di setiap hari tanpa berkedip. Selesai menatap mentari, mata mereka akan ditetesi oleh cairan hitam dari empedu ikan kancra merah yang biasa hidup di sungai dalam. Membutuhkan waktu sekitar 5 tahun agar mata mereka dapat melihat di keremangan malam. Dan 3.000 pasukan perdamaian yang bersama Lintang telah menguasai penglihatan itu, membuat mereka mampu membidik sasaran dengan tepat tanpa meleset atau salah sasaran. "Apa kita akan terjun langsung ke medan perang?" tanya Bawana. "Benar, kita masuk dari jalur atas untuk memecah belah pasukan musuh," jawab Lintang. "Baiklah, ayo," seru Bawana. Kresna Ayu segera melesat menuruni tebing mengikuti Bawana, begitu juga dengan Madu Lanang dan Anantari. Setelah melihat mereka pergi, Lintang langsung melancarkan serangan energi kuat ke atas langit sebagai pesan untuk memulai pertempuran. Ledakan besar pun terjadi di ketinggian membuat Agura dan semua panglima perang bangsa iblis segera berhamburan dari bangunan untuk memastikan. "Hahaha, sudah dimulai ya, kalian pergilah, dan jangan kecewakan aku," seru Agura, dia menyeringai senang karena musuh menyerang secara terbuka. "Bodoh, kalian hanya mengantar nyawa berani menyerangku di sini, hahaha," Agura tertawa terbahak-bahak. Di gerbang depan, Asgar telah beraksi menghancurkan benteng menggunakan ekornya, hanya dengan sekali hantam, benteng besar yang terbuat dari batu keras itu pun seketika hancur menjadi serpihan. Namun naas, ketika benteng itu hancur, dari dalam berdatangan serangan energi kuat yang mengarah langsung pada tubuh ular tengik tersebut. Membuat dia segera membentuk perisai untuk melindungi tubuhnya, hanya gerakannya kurang cepat karena serangan musuh telah lebih dulu menggapai tubuhnya. Ledakan demi ledakan pun terjadi menghantam tubuh Asgar, membuat dia segera mundur menjauh. "Sialan, mengapa serangan mereka terasa sakit?" umpat Asgar kesal. Ular tengik itu terkejut karena serangan musuh dari dalam ternyata mampu menembus sisik kerasnya. Tidak ada serangan seperti itu selain dari pendekar tingkat dewa, Asgar sangat yakin pelakunya pasti merupakan pendekar tangguh, dan berjumlah lebih dari 1 orang. Dia menyipitkan mata menatap kepulan asap tebal dari bekas ledakan, yang perlahan asap itu mulai menipis sirna di terpa angin.
Benar saja, ketika asap tebal lenyap, Asgard dapat menyaksikan ada 10 orang tua berjenggot yang semuanya mengenakan ikat kepala berkain merah. Sial, mengapa ada orang dari perguruan Kalong Merah di sini? Bukankah perguruan itu sudah lama punah? Gumam Asgard tidak percaya. Pantas saja serangan mereka mampu menembus pertahanan sisik Asgard, ternyata yang menyerangnya tadi adalah manusia tua yang berasal dari perguruan kuno golongan hitam yang ahli dalam pengendalian angin. Mereka mampu menciptakan serangan kuat hanya dengan partikel angin yang ditiupkan dari mulutnya. Kalian masuklah dari sisi kiri, aku akan mengalihkan perhatian mereka, dan ingat. Hindari bertarung dengan mereka yang memiliki ikat kepala merah, seru Asgard pada semua pasukan. Kami mengerti, terima kasih Tuan Asgard, teriak Warok. Asgard segera melesat menerjang musuh yang tadi menyerang dengan menggunakan kibasan ekor, dia memancing mereka bertarung di sisi kanan agar pasukan lintang dapat masuk melalui jalur benteng yang telah dia runtuhkan. Benar saja, mendapat serangan kuat dari Asgard, 10 pendekar tua langsung menghindar ke arah kanan, gerakan mereka begitu cepat seperti dapat mengendarai angin. Hehehe. Tidak kusangka ternyata masih ada siluman ular seperti kau di dunia ini, hewan besar, salah satu pendekar tua terkekeh. Dia bernama Kimetu, sesepuh dari perguruan Kalong Merah, kanuragannya kemungkinan sudah berada di atas Brahma Arya dahulu. Sementara 9 lainnya adalah para tetua perguruan tersebut, kanuragan mereka juga telah berada di kependekaran tingkat dewa tahap sempurna. Mengapa perguruan Kalong Merah masih ada, orang tua? Bukankah perguruan itu sudah hancur 600 tahun yang lalu? Tanya Asgard, membuat semua pendekar tua di sana langsung menyipitkan mata. Hehehe, dari mana kau tahu perguruan Kalong Merah telah hancur siluman? Kami tidak hancur tapi pindah ke alam lelembut, ungkap Kimetu. Hahaha, aku kenal dengan Sambu Lara sesepuh terdahulu perguruan tersebut, kami pernah bertarung selama 30 hari 30 malam di lembah kenistaan. Namun sayang dia melarikan diri, dasar lemah, tidak berguna, umpat Asgard dengan memaki. Mereka memang pernah bertarung, namun hasilnya imbang. Saat Asgard akan mengakhiri pertarungan, musuhnya menghilang entah kemana, padahal jika diteruskan, keduanya kemungkinan akan sama-sama tewas di tempat itu. Hehehe, rupanya kau siluman ular penguasa yang telah menyebabkan perang saudara di perguruan kami. Baguslah. Sekarang akan kubalaskan dendam para pendahulu perguruan Kalong Merah dengan membunuhmu, Kimetu tertawa. Meski tahu Asgard adalah hewan kuno yang pernah bertarung dengan pendahulu mereka, semua pendekar tua di sana tidak merasa takut sedikitpun, daripada takut, mata mereka malah menggambarkan kebencian. Bersambung.